Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Ahmad Rifai Anggeswano, absen 1. Nama saya Lensa Dua Putra, absen 8. Nama saya Aliza Rahma, absen 9. Nama saya Herlina Syaidi, absen 14. Nama saya Najwa Zulfa Sofiana, absen 24. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bab minyak bumi. Halo teman-teman, tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata minyak bumi. Apakah kalian tahu bagaimana sih proses terbentuknya minyak bumi? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan menjelaskan proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan baik yang terdapat di darat maupun di laut. Beberapa bagian silrenik mengandung minyak dan lilin. Minyak dan lilin ini dapat bertahan lama di dalam perut bumi. Bagian-bagian tersebut akan membentuk bintik-bintik, warnanya pun berubah menjadi coklat. Bintik-bintik itu akan tersimpan di dalam lumpur dan mengeras ketika terkena tekanan bumi. Kemudian, batuan terkubur makin dalam di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai batuan sehingga batuan menjadi panas dan batuan mulai mengeluarkan minyak kental yang pekat. Minyak bumi tersusun atas berbagai jenis senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Komposisi senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung dari faktor umur, suhu pembentukan, dan cara pembentukan. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu karbon, hidrogen, belerang, oksigen, nitrogen, dan unsur-unsur logam. Komposisi molekul hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi yaitu parafin 15-60%, naptena 30-60%, aromatik 3-30%, aspaltena 6%. Proses pengolahan minyak mentah dilakukan melalui 2 tahap, yaitu desalting dan distilasi bertingkat. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Pada proses desalting, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada di dalam minyak mentah larut. Sedangkan destilasi bertingkat merupakan proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Dilakukan dalam kolom atau menara fraksinasi. Fraksi-fraksi minyak bumi yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut. A. LPG. Komponen utama gas LPG adalah propana dan butana. B. Petroleum ether merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas campuran pentana, heksana, dan heptana. C. Bensin terkandung di dalam minyak bumi sebanyak 15-30%. D. Nafta digunakan untuk menghasilkan bahan bakar industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, pelarut, dan bahan bakar jet. E. Minyak tanah atau bisa disebut dengan kerosin terkandung di dalam minyak bumi sebanyak 10-15%. F. Minyak diesel atau solar digunakan sebagai bahan bakar diesel. G. Minyak pelumas digunakan sebagai pelumas mesin. H. Parafin digunakan untuk bahan lilin. Dan I. Residu digunakan untuk pengeras jalan raya, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler. Bensin adalah campuran isomer-isomer heptana C7H16 dan oktana C8H18. Sebanyak 10% produk distilasi minyak mentah berupa bensin dengan rantai yang tidak bercabang. Bensin atau gasolin merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Dampak pembakaran bahan bakar. Sisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat-zat polutan berbagai berbahaya, misalnya CO, NO, dan hidrokarbon. Selain itu, kandungan tetraethylated atau TEL dalam bensin digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan juga dapat membahayakan manusia. Berikut beberapa zat pencemar yang dapat merusak kesehatan: CO, NO2, HC, dan PB. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.